Om Swastiastu, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ayu? Astungkara sehat Ibu. Ya. Nah, nanti kita kan ada yang namanya kegiatan observasi. Hari ini saya ingin menanyakan bagaimana dan sejauh mana persiapan rancangan yang sudah Ibu buat. Seperti itu. Jadi rancangan yang sudah saya siapkan itu adalah materi yang ambil adalah materi IPAS, Ibu. Jadi di sana materi IPAS-nya itu akan membahas tentang perubahan bentuk energi. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada rancangan pembelajaran tersebut? Jadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam kegiatan observasi tersebut, yang pertama adalah mengidentifikasi macam-macam bentuk energi Ibu. Kemudian ada membuat poster tentang pemanfaatan perubahan energi. Kalau strategi pembelajaran seperti apa yang Ibu gunakan? Strateginya ya. Jadi strategi yang gunakan adalah tentang cooperative learning. Ya, jadi di sana siswa itu intinya yang jelaskan Ibu. Jadi di sana siswa itu diajak berkelompok mengerjakan suatu LKPD yang sudah yang siapkan sendiri seperti ini. Pendekatan seperti apa yang Ibu gunakan di rancangan pembelajaran? Pendekatan yang gunakan itu adalah tentang pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning-nya, Bu. Di sana kan ada, kalau tidak salah ada 3 tahap ya Ibu ya. Iya. Ada berkesadaran, ada bermakna, dan memimpikan. Seperti apa itu Ibu nanti tahap-tahap proses yang akan dilakukan? Iya. Jadi dalam tahap berkesadaran di sana, jadi di sana yang akan lihat fokus belajar dari siswa itu sendiri. Kemudian ada juga kebermaknaan, berarti materi yang sampaikan itu yang kaitkan dengan kehidupan nyata anak-anak seperti ini, kemudian mengembirakannya, jadi yang menciptakan suasana belajar yang mengembirakan sehingga siswa itu bisa berpartisipasi secara aktif Ibu. Bagus sekali Ibu ya. Nah, metode pembelajaran yang Ibu pilih seperti apa nanti? Kalau metodenya itu yang kayak tadi, karena yang mengambil kooperatif ini berarti di sana ada diskusi kelompoknya Ibu. Ya, kemudian ada tanya jawab dan presentasi. Nah, media pembelajaran yang Ibu gunakan itu nanti seperti apa? Nah, kalau media pembelajarannya itu yang memakai yang namanya media digitalnya, kemudian di sana ada video edukatif, kemudian ada aplikasi Canva tentang perubahan energi. Jadi di sana PPT yang buat, karena kemarin kan kalau PPT kita pakai PowerPoint yang biasa kan itu cuma bentuk-bentuknya gitu-gitu aja. Jadi yang berusaha ya Bu ya untuk menggunakan Canva agar lebih menarik gitu seperti saat ini. Kemudian lingkungan sekitar sekolah juga yang masukkan di sana Ibu. Jadi siswa itu nanti yang ngajak nih untuk di luar untuk melihat apakah ada perubahan energi yang terjadi. Asesmennya bagaimana? Nah, asesmen yang saya gunakan ada 2 Ibu. Yang pertama asesmen formatif, ya di sana berupa observasi, partisipasi, dan kerja sama kelompok Ibu. Kerja kelompok. Kemudian ada yang kedua itu ada asesmen sumatif. Itu bisa tes tertulis berupa soal evaluasi. Mungkin dia isi dengan soal isian singkat saja ini. Kemudian ada proyeknya itu ada juga yang pembuatan poster. Jadi di sana kita lihat bagaimana siswa itu membuat poster yang kreatif tentang perubahan energi di sekitar kita. Wah, sudah lengkap sekali. Ya. Nah, jadi apa yang sudah kita bincangkan tadi, ya kita buat kesepakatan aja langsung ya, karena dari rancangan yang Ibu sudah uraikan tadi begitu lengkap ya. Nanti saya jadi tidak sabar untuk menyimaknya ya. Jadi kita sepakati bahwa nanti di pertemuan observasi itu pada hari Senin ya, nanti tanggal 17 nanti di kelas 4 Ibu akan membawakan materi IPAS tentang cara mengidentifikasi macam-macam bentuk energi dan pembuatan poster dalam pemanfaatan energi seperti itu ya Ibu ya. Dengan strategi pembelajaran cooperative learning, pendekatan deep learning, metodenya diskusi kelompok seperti itu, medianya digital seperti itu ya. Dengan semua asesmen formatif dan sumatif beserta proyek juga dari sana ya. Ya, silakan persiapkan lagi nanti dengan baik semua rancangan Ibu. Semoga nanti saat kita melakukan observasi berjalan. Iya, terima kasih. Terima kasih waktunya. Ya, saya tutup dengan Paramo Santi, Om Santi 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 Om.
siang Bu Ayu. Siang. Om Swastiastu. Om Swastiastu Ibu. Ibunya sudah senyum-senyum sekarang ya. Karena tadi kita sudah melewati satu tahap gitu seperti itu Ibu, kegiatan observasi kita hari ini ya, hari Senin ini. Nah, saya ingin tahu bagaimana tadi perasaan Ibu setelah melaksanakan proses observasi seperti itu. Karena kegiatan observasi sudah selesai, perasaan saya itu senang sekali Ibu. Jadi satu tugas sudah diselesaikan. Dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi dengan baik Ibu, saya lihat tadi banyak juga siswa aktif, kolaboratif dalam diskusi kelompok seperti itu Ibu. Apalagi mereka semangat sekali dalam membuat poster, ide-idenya banyak yang keluar seperti itu Ibu ya. Nah, tadi saya melihat beberapa momen nih Bu, ketika siswa itu memahami konsep dari materi yang Ibu bawakan seperti itu. Menurut Ibu sekarang, bagaimana berhasil dari konsep-konsep yang sudah Ibu tanamkan di sana? Ya, sebelumnya terima kasih Ibu karena selama kegiatan observasi ini berlangsung sudah memberikan tiang motivasi ya, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan kita di awal seperti ini. Nih, momen yang paling berhasil menurut yang sendiri itu adalah di mana siswa itu mampu berkolaborasi, berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran yang kita harapkan bisa tercapai. Jadi di sana siswa itu sudah mampu dia itu berkolaborasi dengan teman-temannya, mampu mengerjakan LK yang diberikan, jadi sesuai dengan tenggat waktu yang berikan seperti ini. Bagus sekali itu tadi Ibu ya. Tadi bagiannya kolaboratif sekali, siswanya mengeluarkan ide-ide seperti itu Ibu dalam diskusi. Jadi pembelajarannya itu antara keterkaitan deep learning itu ketiganya itu berkesadaran, bermakna dan menggembirakan semuanya menjadi satu di sana ya. Nah, menurut Ibu, metode apa yang paling efektif untuk memicu pembelajaran hari ini? Metode yang pakai itu adalah cooperative learning Ibu. Jadi di sana dalam kegiatan cooperative learning itu diminta siswa itu berdiskusi aktif di dalam kelompoknya. Jadi di sana siswa itu berdiskusi, kemudian bisa nanti mempresentasikannya ke depan. Jadi anak-anak dapat pengalaman seperti itu. Ya, bagus sekali Ibu ya. Saya lihat juga tadi sampai berebut mereka untuk presentasi kelompok seperti itu Ibu ya, karena mungkin saking senangnya mereka ingin memberitahu teman-teman yang lain bagaimana apa yang sudah mereka pelajari. Ya, betul Ibu. Ya, bagus sekali Ibu. Nah, dari hasil pembelajaran yang berlangsung tadi Ibu, kesulitan apa kira-kira yang Ibu hadapi tadi? Ya. Nah, secara garis besar ya kan sudah lihat itu siswanya sudah berkolaborasi secara aktif, tetapi ada beberapa siswa Ibu di setiap kelompok itu yang masih kurang aktif dalam berdiskusi. Itulah kendala yang Tiang hadapi selama pembelajaran tadi yang sudah Tiang laksanakan seperti ini. Kalau seperti itu, bagaimana cara Ibu mengatasi? Nah, kalau Tiang akan mengatasinya itu melakukan pendekatan kepada kelompok yang ada beberapa siswanya beraktif. Jadi di sana Tiang masuk, jadi Tiang sampaikan, berikan motivasi seperti ini ke Ibu. Jadi supaya yang lain, yang anak-anak yang sudah memiliki kemampuan di atasnya bisa mengayomi temannya. Jadi dia itu bisa membersamai lah istilahnya, sehingga semua siswa dalam kelompok itu aktif Ibu. Ide apa yang akan Ibu lakukan agar siswa bisa mencapai pemahaman lebih mendalam dari pembelajaran yang Ibu sampaikan? Ya, jadi di sana untuk mencapai pemahaman lebih dalam, jadi Tiang itu usahakan itu mengaitkan materi yang akan kita ajarkan dengan kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Kita kaitkan supaya siswa itu memiliki rasa, oh ini pengalamannya sangat bermakna sekali. Jadi Tiang bisa terapkan di kehidupan sehari-hari seperti itu, biar ada penanam seperti itu. Jadi mengaitkan. Berarti bagus sekali pengaitannya dengan kehidupan nyata yang mereka alami seperti itu. Iya, betul. Ya. Nah, apa Ibu memiliki strategi lain di luar itu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa Ibu? Ya, kalau untuk
khususnya untuk berpikir kritisnya, saya sendiri akan lebih banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga siswa itu bisa mengetahui apa yang diinginkan dengan melontarkan beberapa pertanyaan. Jadi nanti anak-anak akan lebih paham seperti ini. Baik, baik, berarti ibu intinya nanti memantik siswa Ya, dengan beberapa pertanyaan ya, yang ya, berhubungan untuk membangkitkan membangkitkan pengetahuan pengetahuan. awal mereka Ya, seperti betul. itu ibu ya. Ya, Baik, ya. bagus sekali ibu. Nah, saat ibu memberikan pertanyaan kepada siswa, siswa kan mulai menganalisis tadi ya ibu, Iya, saya iya, lihat betul. ya, banyak Ya. sekali mereka berpikir ya, semangat mereka menemukan jawabannya seperti itu ibu. Nah, apakah ibu dapat mengaitkan pertanyaan pemantik yang ibu berikan nanti dengan konsep-konsep pembelajaran selanjutnya yang akan ibu nanti mungkin di refleksi kita tindak lanjut selanjutnya seperti itu? Ya, ya, bisa Ibu. Jadi saya sendiri akan berusaha semaksimal mungkin agar dapat mengaitkan ke dalam konsep realitas hidup sehari-hari. Salah satunya itu ada beberapa yang bisa yang gunakan adalah pemanfaatan platform yang ada di ruang GTK seperti itu. Jadi di sana saya mencari ide-ide inspirasi tentang bagaimana mengaitkan materi itu agar menjadi lebih mendalam lagi sehingga dapat menciptakan siswa itu bisa berpikir kritis seperti itu sih Bu. Oh, bagus sekali ide-ide ini ya. Ya. Nah, secara keseluruhan ibu tadi proses observasinya sudah berjalan dengan baik, ibu sudah memaksimalkan nanti apa-apa strategi, model dan sebagainya dalam rancangan pembelajaran yang sudah ibu buat tadi Bu Ayu. Kita lihat secara keseluruhan siswa juga sudah aktif ya dan kolaboratif ya, bagaimana mereka melakukan kegiatan agar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ibu lakukan. Ya. Nah, ya segitu saja ibu ya hari ini kita berbincangnya ya. Kita tidak akan mengganggu banyak waktu lagi. Silakan lanjutkan kegiatan yang lain dan sampai jumpa di refleksi kita. Terima kasih Ibu atas bimbingannya. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.